Shalom, selamat pagi. Di sini saya atas nama Yukristi Maria Dewi Putri. Saya akan membahas mengenai ciri-ciri benda luar angkasa. Kita masuk pada slide pembahasan. Di sini bisa kita lihat ada gambar-gambar benda-benda langit seperti planet-planet, ada komet, meteor, matahari, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Di sini tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Di sini kita bisa lihat ada planet-planet beraneka ragam seperti planet Mars, Neptunus, Saturnus, Venus, Jupiter, Uranus, dan planet Pluto, yaitu planet terjauh. Ada pada bagian benda langit, tata surya tersebut merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari bintang atau disebut dengan matahari. Dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu kita ambil contoh seperti bisa kita lihat pada gambar-gambar yang sudah saya masukkan di slide PPT ini. Banyak sekali benda-benda galaksi seperti asteroid, komet, matahari, dan planet-planet. Oke, kita masuk pada bagian berikutnya. Next. Di sini kita lihat pada bagian B, yaitu planet-planet yang mengelilingi bumi. Banyak sekali seperti planet-planet Saturnus, Uranus, Neptunus. Ada juga planet bercincin, yaitu planet Saturnus, bintang Kejora yang sering kita lihat di daerah ufuk timur. Itu merupakan penampakan dari planet Saturnus atau planet bercincin. Kita bisa melihat setiap pagi bintang Kejora yang muncul di bagian timur. Itu merupakan variasi dari planet Saturnus. Nah, di sini ada pembahasan mengenai pusat galaksi Bima Sakti. Pembahasannya yaitu mengenai bumi hanyalah sebagian kecil anggota dari sistem tata surya. Sistem tata surya kita bertajuk menurut Milky Way Galaxy atau galaksi Bima Sakti. Tata surya kita yaitu matahari, planet, komet, serta meteorit. Matahari itu merupakan pusat dari galaksi Bima Sakti. Pada bagian ini bisa kita lihat juga ada galaksi, variasi dari benda-benda langit yang bertebaran. Kita lihat juga di sini ada gambar roket, orang terbang keluar angkasa menggunakan sebuah roket untuk sebuah pengamatan atau melakukan sebuah pengamatan apa yang terjadi di luar angkasa. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu perputaran rotasi bumi. Perputaran rotasi bumi ini merujuk pada bagian gerakan berputar planet bumi yang berputar pada sumbu atau porosnya. Masa rotasi bumi dapat semuanya dalam hubungan dengan bintang ialah bisa sekitar 23 jam, 56 menit, dan 4091 detik. Di situ berputar planet bumi pada sumbunya. Masa-masa rotasi bumi. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari berkisar selama 24 jam. Namun, perputaran ini perlahan terus melambat karena pengaruh gravitasi dari bulan. Kita lihat lagi gambar yang berikutnya. Di sini ada matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tenaga surya. Di sini ada bumi dan juga berbagai macam planet. Foto jurnal, di sini ada universe small body dari planet-planet
Yang pertama matahari, yang kedua ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, planet terbesar Jupiter, Saturnus planet bercincin, Uranus, Neptunus, dan Pluto planet terjauh. Kita lihat sini pusat galaksi tata surya. Mengenal benda langit, di langit ada benda langit yang memancarkan sebuah cahaya sendiri, seperti ada matahari, bulan, bintang. Jadi kita lihat ada pula benda langit yang hanya memantulkan cahaya dari benda langit lainnya, seperti bulan. Kalau bulan kan sering kita lihat setiap malam, bulan muncul pada malam hari. Coba kalian lihat di sini ada pelangi, planet, awan, petir, matahari, ada juga meteor, bintang, bulan sabit, dan juga bumi. Kita masuk mesin berikutnya. Di sini arti planet itu sendiri atau bintang Sierra adalah merupakan benda astronomi. Dan planet ini mengorbit sebuah bintang atau sisa bintang yang cukup besar untuk memiliki sebuah gaya gravitasi sendiri. Tidak cukup besar untuk memiliki gravitasi sendiri, tidak terlalu besar untuk menciptakan fusi termonuklir untuk membersihkan daerah sekitar orbitnya yang dipenuhi planetesimal. Bagian pembahasan kedua mengenai tata surya, kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi itu sendiri. Tata surya merupakan objek yang memiliki gravitasi dan dapat terbagi menjadi beberapa bagian, contohnya seperti matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Next, di sini bagian kesimpulannya yang saya ambil mengenai mengenal ciri-ciri benda langit. Tata surya merupakan sebuah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan sebuah objek yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Ada juga 5 planet kerdil atau katai dalam jumlah 1733 satelit alami yang telah diidentifikasi, sudah ditelusuri, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan benda-benda langit lainnya bisa kita lihat. Kesemua objek ini berputar di sekitar matahari karena adanya gaya tarik gravitasi. Itu sebuah kesimpulan dari inti pemahaman yang saya cakupkan dari semua materi tata surya. Sekian PPT yang sudah saya buat, kiranya dapat bermakna dan dapat menjadi acuan agar kita mengetahui mengenai pusat tata surya. Jadi kita tidak hanya mengetahui tentang bumi, tapi kita juga bisa mengetahui tentang benda-benda tata surya lainnya seperti komet, meteor, asteroid bisa kita ketahui juga, dan gaya apa yang mengorbitkan semua planet-planet. Seperti gaya gravitasi tadi kita sudah ketahui, seperti yang sudah kita bahas pada session yang awal. Di sini ada rotasi bumi, mengapa dia merujuk pada berputar planet bumi, masa rotasinya berapa jam. Kita juga bisa lihat galaksi, pusat galaksi Bima Sakti. Jadi dari pembahasan ini kita bisa mengetahui apa saja benda-benda langit yang seharusnya perlu kita ketahui fungsinya
arti dari benda-benda langit tersebut. Terima kasih.